paling dipercaya dari kinerja Komnas HAM 2020? Ya, sebelum Komnas HAM, saya kira indeks ini memotret keseluruhan kinerja lembaga-lembaga negara. Jadi ini indeks hak asasi manusia yang ke-10 yang diterbitkan oleh Setara Institute setiap tahun. Dan pada tahun ini kita memang mencatat ada peningkatan sedikit ya. Kenapa ada peningkatan? Kami katakan wajar ada peningkatan karena Pak Jokowi mengelola lebih dari 3.000 triliun anggaran. Mustahil tidak ada peningkatan. Karena itu ada peningkatan 3 poin ya. Jadi dari semula di tahun lalu skor nasional adalah 3, di tahun ini 3,3. Artinya ada peningkatan 0,3. Dan ini ya prestasi yang harus dicatat ya untuk kita tetap optimis bahwa kerja pemajuan hak asasi manusia sebenarnya bergerak dan menuju ke angka moderat yang kita harapkan yakni 4. Angka terbaik adalah 7 karena ini skala Likert dari 1 sampai 7. Nah, peningkatan ini dikontribusi utamanya oleh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berbeda dengan di hak sipil politik yang sebenarnya tetap mengalami stagnasi dan utamanya dikontribusi oleh 2 hal. Yang pertama adalah hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang semakin buruk dan juga hak untuk memperoleh keadilan. Seperti kita ketahui, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di tahun ini sama seperti di tahun 2001. Penggunaan undang-undang ITE dan juga kriminalisasi terhadap masyarakat, jurnalis, aktivis dan seterusnya terjadi. Di tahun ini juga sebenarnya situasinya belum berubah. Dan ini akan lebih buruk mengingat KUHP yang baru sekalipun 3 tahun ke depan baru dilaksanakan, tetapi teror kebebasan ini saya kira sudah akan dirasakan ke depan. Nah itu di situasi hak sipil dan politik. Di ECOSOC memang ini yang paling berkontribusi sehingga meningkat 0,3 tadi. Ya diakui hak atas kesehatan, Presiden Jokowi bekerja secara baik lah kalau saya katakan, bertanggung jawab ya, memenuhi kewajibannya sebagai pemegang kendali pemerintahan dalam menangani COVID-19 dan juga hak atas pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau kaitannya tadi kinerja lembaga-lembaga negara secara spesifik harus dikatakan Komnas HAM di tahun ini memang mengalami dalam catatan kami lembaga-lembaga pemerintahan ada plus minus ya, ada Kemenkumham misalnya meningkat dari menurun dari 3,9 ke 3,5, lalu Komnas Perempuan juga mengalami penurunan. Nah justru Komnas HAM mengalami sedikit peningkatan ya di periode di tahun ini dari 3,5 di tahun lalu menjadi 3,9. Apa artinya? Ya artinya ada pekerjaan-pekerjaan di tahun 2022 yang dipersepsi oleh para ahli sebagai prestasi. Tapi kalau kita berefleksi dari kinerja Komnas HAM di tahun 2022, kami bersepakat dengan suara netizen ya yang mengatakan bahwa Komnas HAM bekerja mengikuti irama netizen. Bagaimana Komnas HAM sudah menyerupai penyidik di kepolisian dan kejaksaan, Komnas HAM juga lebih sering menjadi juru bicara institusi kepolisian ya, dalam beberapa kasus kita saksikan itu. Apakah itu sesuatu yang buruk? Ya kita tidak katakan itu buruk, tetapi kalau kita periksa tugas pokok Komnas HAM adalah tentu tidak mengikuti irama institusi-institusi negara yang lain. Komnas HAM harus menjadi antitesis dari lembaga-lembaga biasa di bidang penegakan hukum dan pemajuan HAM. Karena itu dia harus bekerja dengan paradigma berbeda, dengan landasan hukum berbeda, dan output yang tentu saja berbeda. Nah, ke depan ya, Komnas HAM ke depan, saya kira ada 2 PR yang harus segera ditangkap oleh Komnas HAM baru. Yang pertama adalah memastikan keberlangsungan tim penyelidik yang dibentuk oleh Komnas HAM terkait terbunuhnya Cak Munir. Ini harus ditindaklanjuti karena tim yang dibentuk baru bekerja 1 bulan. Kalau Komnas HAM yang sekarang tidak punya political will untuk mendorong ini, maka tim ini akan bubar dan selesai begitu saja. Karena itu ya tentu saja ini menciderai rasa keadilan dan aspirasi korban. Oleh karena itu kami bersama teman-teman yang lain, UNFID dan lain sebagainya mendorong
agar komisioner baru langsung men-take over SK yang telah diterbitkan oleh komisioner sebelumnya untuk dilanjutkan, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa kasus Munir memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran HAM berat. Karena ini salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah Undang-Undang 2000 diterbitkan. Artinya apa? Tidak ada kendala politik untuk memperoleh persetujuan DPR, memperoleh persetujuan berbagai pihak dan lain sebagainya. Dengan kata lain, tidak ada alasan politik untuk tidak menuntaskan kasus Munir. Yang kedua, kami juga merekomendasikan agar Komnas HAM mengintervensi tim paham yang dibentuk oleh Presiden ya di tahun 2022, Pres 17 tahun 2022 kalau tidak salah, yang membentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur non-yudisial. Kenapa kita dorong untuk mengintervensi? Karena jika tim ini bekerja sesuai dengan mandat sebagaimana yang dikehendaki oleh Presiden, maka yang terjadi adalah pemutihan kolektif berbagai macam kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apa yang menjadi concern korban dan masyarakat sipil? Negara semestinya fokus pada pengungkapan kebenaran terlebih dahulu. Setelah kebenaran dan fakta-fakta itu diketahui siapa pelaku, siapa aktor, bagaimana modus dan tindakan terjadi, baru kemudian diklasifikasi mana yang bisa diselesaikan secara yudisial dan mana yang tidak bisa diselesaikan secara non-yudisial. Yang diambil oleh pemerintah hari ini adalah take for all, ya, semua kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan secara non-yudisial. Pak Mahfud selalu bilang, ya kan silakan saja proses yudisial berlangsung, kan itu bisa terjadi gitu kan. Betul, mekanisme itu tidak tertutup, tetapi energi politik itu sudah tidak ada. Dan legitimasi politik juga menjadi melemah ketika Presiden sudah mengambil keputusan bahwa kasus A, B, C, D secara non-yudisial sudah selesai. Korban sudah dipecah belah, korban sudah provokasi untuk menerima santunan, kompensasi dan seterusnya. Tentu energi untuk mendorong penuntasan kasus ini secara berkeadilan akan hilang. Jadi ini satu tindakan politik yang saya kira serius dampaknya di masa depan bagi penuntasan pelanggaran HAM.